wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita balik lagi di acara Fart Talk. Kita ngobrol-ngobrol seru bareng nanti narasumbernya yaitu Rafiq Prabowo. Nanti kita angkat judul yaitu Bedah International Medical Conference Award. Nah, ini nanti kita bakalan bahas-bahas santai aja terkait beberapa penelitian internasional gitu ya ceritanya. Kalau kalian memang ada minat nanti bisa langsung ditanyakan lewat question box-nya di bawah situ ya, di bagian live situ. Terima kasih semuanya yang udah bergabung. Halo Arum, semangat ya koasnya. Udah nggak koas ya, bentar lagi ya udahan mau UKM PPD. Oke. Nah, kita udah gabung langsung sama pemateri kita, Kak Rafiq Prabowo. Boleh say hi semuanya. Oke. Jadi Kak Rafiq Prabowo ini, aku kenalin dulu ya, biar kalian pada kenal dulu. Itu lahirnya di Riau 10 Juli 1997. Dan sekarang jadi dokter muda. Kalau kita di FKUI kita nyebutnya dokter muda di RSUD Dr. Sudirman. Nah, organisasi yang Kak Rafiq Prabowo ikut ini banyak banget nih. Dari Labma, kemudian ada Bapin ISMKI, terus dari awards sama achievementnya juga banyak banget di bidang ilmiah tentunya ya. Dan yang terakhir itu di Hypertension Seoul 2020 mendapatkan achievementnya berupa Gold Prize Winner for Oral Presentation di Seoul. Terus ada banyak banget seminar, kemudian workshop sama simposium yang Kak Rafiq Prabowo ini ikuti gitu. Dan scientific publication yang terakhir itu ada The Effect of Probiotic Beverage from Date Palm and Kefir Germs on the Lipid Profile of Hyperlipidemic Rat. Nah, ini di tahun 2018 di Seoul, Korea. Oke, silakan Kak Rafiq. Kak Rafiq Prabowo boleh bergabung ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah yang dinanti-nanti akhirnya bisa Maaf ikut ya, sesinya. Dokter Farida. Habis baru Oke, balik agak malam. oke, lagi sibuk banget ya ini ya pandemi ya mesti. Enggak sih, timingnya aja yang pas kebetulan lagi jaga malam. Terus kebetulan tadi ada pasien TME. Jadi akhirnya nggak sempat pegang HP dan baliknya agak telat. Oke, tapi ini masih ditunggu-tunggu sama banyak orang loh ya ini. Oke, nah kita mulai aja ya Kak Rafiq ya. Bismillah ya. Oke, kalau akhir-akhir ini lagi sibuknya selain kelas apa nih? Kalau akhir-akhir ini fullnya memang koas ya dok ya. Ini aku manggilnya dok apa mbak nih enaknya nih? Lomba aja deh. Oh ya, oke. Ya, jadi akhir-akhir ini sibuknya emang 90% memang fokus di koas. Karena sekarang kan udah pendidikan klinis di RSUD. Cuman kadang kan sering ini ya, kadang boring, kadang capek, kadang pengen refresh gitu. Nah, akhirnya salah satu hal yang aku coba lakuin itu buat paper sih. Abstrak gitu, buat abstrak. Karena kebetulan dulu zaman preklinikan sempat lumayan aktif ya dalam dunia perabstrakan, perkonferensan. Nah, itu sedikit agak tertampar dalam dunia koas karena kita sangat-sangat habis waktunya dengan follow up pasien, ngisi status, poli dan lain sebagainya. Jadi hampir tidak pernah gitu untuk update dalam dunia konferensi dan penelitian. Tapi alhamdulillah di Kebumen kebetulan konsulennya juga baik-baik, keren-keren dan sangat mendukung.
Jadi kita kalau misalnya pengen ngambil data, pengen riset, pengen buat abstrak untuk data sekunder gitu difasilitasi. Jadi sembari koas, alhamdulillah masih bisa buat ngambil data di rumah sakit. Oke, berarti lagi nyusun abstrak terbaru ya ini ya, akhir-akhir ini. Ada berapa Ya, abstrak yang disusun nih? ada beberapa, ada beberapa. Mantap, ada beberapa guys. Oke. Kalau akhir-akhir ini ada nggak planning ikut conference terbaru gitu? Kalau akhir-akhir ini, alhamdulillah sih yang diplanningkan sudah tersubmit di Alhamdulillah. konferensinya. Jadi untuk yang belum itu datanya udah ada, cuma tinggal ngolah, tapi masih jauh, jadi masih belum fokus ke situ. Nama acaranya apa nih? Kalau boleh di-spill dulu deh. Kalau yang terakhir itu ada ada ini Korean Society of Cardiology (KSC). KSC 2021 ada, itu masih buka kalau nggak salah. Terus Korean Society of Nephrology juga masih ada, KSN 2021. Terus ada ISLS, itu liver sama pankreas gitu kalau nggak salah temanya. Jadi kebetulan emang banyak interestnya aku tuh dalam dunia ini ya, internal medicine. Jadi kebanyakan update konferensinya juga di bidang itu gitu, Mbak. Oke, berarti yang mungkin gabung sekarang ini juga lagi ini ya interest di interna ya yang gabung sama live Instagram kita ini. Ya, bisa jadi. Ini Mm-mm. kalau Mbak Farida ngelihat komen ya yang namanya Gali ini adik aku ya Mbak ya. Jadi dia memang rada-rada Oh, halo rada-rada Gali. rame gitu. Biarin aja. Jadi nggak usah dinotis, biarin aja dia. Biar ngeramein ya. Dia Oke, kangen, dia makasih kangen Gali. soalnya sama masnya kangen. Oh Udah lama gitu. nggak pernah ketemu gitu. Jadi dia ya begitulah. Kamu kangen ya ini acaranya ya. Ya, Oke, next, Kak. Oke, Kak Rafiq ini kalau yang kemarin kan sempat ikut pas pandemi juga nih ya. Yang terakhir di Hypertension Soul itu kan pas pandemi ya. betul. Itu ada perbedaan nggak sih yang dirasa dari conference yang biasanya gitu? Jadi kalau untuk perbedaan konferensi dengan sebelum pandemi dan setelah pandemi tentu sangat berbeda ya. Selama pandemi ini kita hanya bisa mengikutinya secara virtual. Jadi pada saat itu kita submit abstrak kita dapat letter of acceptance-nya, pengumuman abstrak kita diterima, kemudian kita prepare nih buat presentasi. Nah kalau kita misalnya dapatnya oral presentation, biasanya kita nge-record presentasinya kita dulu, kemudian kita submit ke mereka, sama mereka dinilai, kemudian ada live Q&A-nya bareng mereka, kayak gitu. Oke, jadi Nah, ngitung. sedangkan sedangkan kalau sebelum pandemi kan kita keterima, kemudian syukur-syukur misalnya abstrak kita dapat grant gitu ya, kita bisa berangkat ke sana, bisa terbang, bisa holiday, bisa main-main gitu ya. Cuman selama pandemi ini akhirnya semua dilakukan secara virtual dan akhirnya ya kita hanya bisa presentasinya di depan laptop kayak gitu. Oke, jadi tadi abis kita presentasi itu di-record ya. Presentasi kita di-record terus dikirim Betul, gitu ya. betul. Betul, Berarti betul. nggak langsung bisa diri ya. Nggak langsung Enggak, kayak live gitu. kalau untuk live presentation yang kita bawa presentasi kita tuh enggak. Jadi presentasi kita tuh udah di-record sebelumnya, kemudian dikirimkan ke mereka, di-submit. Jadi semuanya tuh bisa ngelihat presentasi kita dari video itu, tapi yang live-nya itu adalah Q&A-nya. Jadi pertanyaan yang judges berikan ke kita itu secara langsung kayak gitu. Jadi awalnya nanti pada saat misalnya nih sesi kita presentasi 5 orang gitu ya. Jadi diputerin tuh record video presentasi kita tuh diputerin. Jadi lihat sama semuanya, habis itu baru live Q&A-nya secara langsung. Tapi deg-degannya sama nggak? Atau lebih ini, lebih enak yang apa Kalau menurut aku virtual? lebih enak langsung, lebih enak langsung. Lebih enak langsung ya. Lebih enak langsung. Kenapa? Deg-degannya tuh gini, ya mohon maaf ya, kita kan secara biasanya mendengar, listening dan lain sebagainya bahasa Indonesia ya. Yang secara langsung aja tuh kadang belum sepenuhnya kita bisa menangkap apa yang menjadi questionnya mereka gitu. Apalagi rata-rata kayak konferensi di Jepang, di Korea, itu kan bahasanya pronounce-nya nggak terlalu jelas gitu ya. Nah, apalagi ini didaringkan gitu. Jadi yang bikin deg-degannya tuh takutku, aku tidak menangkap apa yang menjadi questionnya mereka dan nggak jelas. Yang kedua, takutnya nih jaringannya ngadat. Jadi pas mereka ngasih question, nggak sampai ke kita. Itu ada kejadian yang kayak begitu. Tapi alhamdulillah pas di partnya yang pas saya yang presentasi itu alhamdulillah waktu itu lancar.
Alhamdulillah, berarti harus diperhatikan jaringannya ya. Prof yang memilih ini ya di bawah ya. Oke. Halo Alfian Yosanto, apa kabar? Ini dokter muda Madiun, keren banget loh ini. Nah, buat yang ini nih, yang mau ikutan international conference, itu apa sih basic skill yang harus dipunyai, misalnya dari nulis atau dari pronounce bahasa Inggrisnya gitu? Sebenarnya ya, secara basic tuh insya Allah lah ya teman-teman yang masuk dalam dunia perkuliahan itu untuk basic bahasa Inggris tuh pasti insya Allah udah bisa gitu. Tinggal kita itu berani atau enggak buat show up apa yang menjadi kemampuannya kita. Jadi poin penting di sini ketika kita presentasi, yang bakal menjadi pertanyaan itu nggak bakal pernah keluar dari apa yang kita presentasikan gitu loh. Jadi jangan pernah takut. Dulu awalnya saya juga kayak gitu. Dulu awalnya saya juga kayak gitu. Pertama kali saya ikut konferensi itu di IMEC dulu bareng Mbak Farida kan. Itu Iya, pertama iya. kali saya keluar negeri tuh, itu ke Malaysia waktu itu IMEC. Itu bener-bener yang takut gitu. Karena pada saat itu memang mikirnya, wah ketemu banyak orang, nanti kalau nggak bisa jawab gimana, kalau nggak paham gimana gitu. Itu mesti menjadi ketakutan buat semua orang yang mungkin belum pernah pergi ke luar negeri atau presentasi pakai bahasa Inggris di luar negeri. Nah, kuncinya yang pertama berani dulu. Berani dulu buat apa namanya? Buat presentasi bahasa Inggris. Kita punya waktu untuk praktek, kita punya kesempatan buat praktek di depan kaca dan itu semua yang kita presentasikan atau yang kita praktekkan itu tentang presentasinya kita gitu loh. Jadi insya Allah kalau sudah praktek terus nih tentang presentasinya kita, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul, insya Allah bakal lancar. Kayak gitu. Berarti berani dulu ya Kak ya. Iya. Oke, berani. Selain berani apa nih Kak untuk biasanya kalau dulu belajar nulisnya tuh gimana nih? Boleh di-spill kalau belajar nulis gitu. Belajar nulisnya waktu SD. Oh enggak, belajar nulis ini apa karya tulis ilmiahnya. Ya, jadi kebetulan Mbak, waktu aku tuh zaman interest interest mulai nulis itu waktu zaman apa namanya? Waktu zaman SMA. Jadi SMA kelas 2 itu kebetulan udah mulai seneng nulis, sudah mulai menemukan jati diri. Karena kebetulan dulu itu waktu SMA, nggak tahu ya di SMA Mbak Farida gimana. Kalau di SMA aku tuh dulu anak WSN tuh paling keren. Anak WSN tuh paling keren, anak WSN itu yang paling dibangga-banggakan, anak WSN itu yang paling wah gitu lah. Karena mereka tuh bener-bener dibina dan dibimbing dari sekolah. Jadi dulu tuh aku pengen banget jadi anak WSN dalam tanda kutip. Iya. Seleksi sekolah aja waktu itu nggak keterima gitu kan. Tiga besar, boro-boro tiga besar, seleksi 10 besar aja waktu itu nggak keterima. Jadi di situ bener-bener yang down, yang ngerasa aku itu sebenarnya bisa nggak sih? Aku tuh sebenarnya mampu nggak sih? Aku tuh sebenarnya punya kemampuan nggak sih? Kayak gitu. Nah akhirnya singkat cerita ketemulah aku sama guru kimiaku di SMA dulu. Dan sama beliau diajak untuk riset di lab waktu itu. Nah disitulah mulai akhirnya merasakan bahwa riset itu kayaknya menarik, asik. Dan akhirnya mulailah berkarya pada kelas 2 SMA waktu itu. Jadi Jadi, awalnya di SMA itu ya udah memiliki betul, betul. nulis-nulisnya berarti udah bekal dari SMA ya. Ya, Oke. dari SMA kelas 2 kelas 3 itu udah mulai-mulai nulis dan alhamdulillah waktu itu sudah ikut lomba-lomba juga waktu SMA kelas 2 kelas 3 dan alhamdulillah itu juga yang menjadi jalan aku bisa masuk di FKUI waktu itu alhamdulillah. Masya Allah. Oke. Nah, lanjut nih. Ini pada pengen di-spill gimana sih kita awal-awal buat submit di conference sampai bisa dapat award itu gimana nih, Kak? Sebenarnya gini ya, poin pertama yang perlu kita lakukan ya teman-teman yaitu ya kita harus cari konferensinya dulu, harus harus mencari konferensi yang worth it. Yang worth it itu yang gimana? Ya ya apa namanya penyelenggaranya jelas gitu ya, eventnya jelas dan kita itu tidak dimintain dana registrasi ataupun dana yang untuk submit itu aja udah bayar kayak gitu berarti kan dalam tanda kutip mereka nggak ini dong nggak punya dana untuk menyelenggarakan konferensi itu gitu kan. Nah itu dulu nanti kalau udah dapet nih konferensinya kita prepare sesuai dengan tema dari konferensi tersebut dan jangan sebenarnya gini tema itu tuh kadang banyak yang ini ya banyak yang minder ya karena penelitian kita dibandingkan penelitian orang-orang di luar sana tuh kok kayaknya jelek kok kayaknya kurang menarik kurang bagus gitu ya padahal sebenarnya enggak teman-teman
Percaya deh. Kenapa? Karena aku waktu itu yang pas penelitian di Belanda, waktu konferensi ISCOMS yang 2019 di Belanda, itu tuh basic banget, basic penelitian banget yang aku masukin ke sana, tapi mungkin dapat point of interest-nya dari mereka yang mungkin mereka nggak tahu tentang hal tersebut. Waktu itu aku penelitiannya tuh tentang kuning telur puyuh. Jadi di sana tuh nggak tahu tuh kuning telur puyuh tuh mereka mungkin nggak ada, jarang gitu loh mengonsumsi kuning telur puyuh gitu kan. Nah pada saat itu tuh aku peneliti tentang kuning telur puyuh, aku ngelihat dari kadar profil lipidnya sama berat badannya. Jadi korelasinya kayak gimana gitu kan. Nah itu sesederhana itu waktu itu yang aku bawa untuk ke ISCOMS dan alhamdulillah waktu itu acceptance. 2 tahun sebelum itu aku submit yang cukup complicated, yang hasilnya signifikan, yang begini itu nggak keterima. Jadi ISCOMS itu kali ketiganya aku submit itu baru keterima. Dan waktu itu dievaluasi bahwa oh kayaknya mungkin terlalu apa ya, terlalu complicated yang mungkin belum sampai gitu kan. Itu Mbak Far. Jadi akhirnya jangan pernah mikir bahwa ide yang kita bawa itu nggak bagus atau kurang keren gitu. Kalau memang penelitian itu menarik dan penelitian itu emang novelty-nya dapet, terus inovasinya dapet, ya nggak apa-apa, tetap lakuin aja. Itu baru dari judulnya ya, temanya ya Kak ya, ambil temanya Betul, ya. itu dari tema. Habis Nah, tema apa terus nih? habis tema nih ya, misalnya udah dapet nih temanya udah sesuai, kita kan riset dulu nih kan, udah dapet nih temanya sesuai, kemudian novelty-nya udah dapet, ya udah submit gitu kan. Submit, baca dengan benar panduan dari konferensinya tersebut atau dari papernya tersebut. Jadi jangan sampai hal-hal sederhana yang kita bisa antisipasi itu nggak bisa apa namanya malah kita lakukan kesalahan gitu, misalnya kayak jumlah kata, kemudian bahasa, kemudian apa namanya poin-poin dalam abstrak tersebut, misalnya harus ada background, metode, kemudian result, conclusion dan lain sebagainya, itu benar-benar harus dibaca. Terus yang kedua yang menjadi poin penting juga, masukkan di latar belakang kita dalam abstrak kita itu tuh bener-bener apa ya, yang menjual gitu loh, apa wes intinya apa gitu kan, jangan bertele-tele yang definisi, misalnya nih kayak aku kemarin kan tentang hyperlipidemia ya, jadi nggak usah terlalu yang mendefinisikan hyperlipidemia adalah begini, enggak, langsung aja poin bahwa oh ternyata loh kefir milk itu dari penelitian sebelumnya terbukti dapat menurunkan kadar profil lipid, dan profil lipid itu ternyata terbukti dapat meningkatkan radikal bebas yang merusak ginjal gitu misalnya kan. Nah tujuan dari penelitian ini aku tuh mau lihat loh setelah pemberian dari kefir milk ini, dari histopatologi ginjalnya gimana, tambah bagus nggak gitu kan, tambah improve nggak nih sel-sel ginjalnya misalnya kayak gitu. Jadi kayak langsung poin intinya biar orang tuh baca judulmu, ngelihat background kita itu langsung paham, oh ini toh novelty-nya, oh ini toh dari penelitian sebelumnya yang sudah membuktikan bahwa ini terbukti dapat menurunkan kadar profil lipid dan bagus untuk mengimprove dari si sel ginjalnya kayak gitu. Terus habis itu di bagian metode sederhana lah ya, maksudnya metode-metode penelitian secara utamanya itu yang dipakai apa, analisis datanya seperti apa, kemudian di resultnya dimasukkan hal-hal ya udah inti dari kan biasanya abstrak ini cuman singkat ya, jadi jangan terlalu muluk-muluk, signifikan atau enggak, dan poin yang penting bukan berarti tidak signifikan itu tidak bagus, dan bukan berarti yang signifikan itu pasti yang bagus kayak gitu. Aku pernah submit waktu itu, dia tidak signifikan, dia tidak berbeda signifikan, tapi ya diterima sama mereka, bahkan dapat travel grant award waktu itu, 1000 USD, lumayan kan. Kayak gitu. Jadi jangan pernah ngerasa bahwa yang hasilnya signifikan itu pasti yang bagus, yang tidak signifikan itu terus yang tidak bagus kayak gitu. Gitu. Terus apa lagi Mbak Fir? Gitu sih. Habis abstrak nih. Terus apa nih stepnya nih? Habis abstrak ya sudah, tadi kan udah nih udah buat nih abstraknya ya, udah sesuai, kemudian poin-poinnya tadi udah apa namanya udah dapet gitu ya, kita submit nih ya kan, kita submit, kemudian ya sudah kita tunggu nih pengumuman email dari panitianya. Nah pada submit itu biasanya kita suruh milih nih, kita mau presentasi dalam bentuk poster, kita mau presentasi dalam bentuk oral, atau misalnya kita manut sama panitia mau memilih kita itu dalam bentuk poster atau dalam bentuk oral. Nah udah habis itu misalnya nanti habis keterima ya sudah kita presentasi
paper yang sudah kita submit tadi, kita buat PPT atau kita buat poster, habis itu presentasi deh. Kalau zaman sebelum pandemi ya berarti kita berangkat ke Seoul, kita presentasi, kita jalan-jalan. Oke, oke. Kalau yang sebelum nih, kan mungkin kita harapannya pandemi ini segera berakhir. Nah, kalau yang sebelum nih biasanya persiapan apa aja nih sebelum berangkat? Kalau sebelum pandemi, persiapan sebelum berangkat itu ya, yang paling utama itu pertama, tadi ya ceritanya udah keterima nih ya, udah Ya, udah keterima. Nah, nih. kebetulan waktu dulu zaman sebelum pandemi, aku waktu berangkat ke Belanda, ke Korea, ke Jepang, itu kan masih mahasiswa ya, jadi bener-bener dana itu masih sangat-sangat limit yang kita nggak mungkin minta sama orang tua gitu kan secara secara penuh. Nah, akhirnya waktu itu gimana caranya kita bisa dapat pendanaan. Nah, kebetulan alhamdulillah saya berkuliah di UII dan alhamdulillah UII itu sangat support sekali dengan mahasiswanya. Jadi bisa ngajukan proposal ke kampus. Dan nggak cuma UII sih, mesti kampus-kampus lain pasti pasti support mahasiswanya gitu. Jadi poin pertama yang bisa kita lakukan mengajukan dana proposal ke kampus. Terus yang kedua itu adalah mengajukan pendanaan ke apa namanya ke sponsorship kayak gitu. Nah, alhamdulillah juga waktu itu aku dapat 3 sponsorship dari Jakarta sama dari Jogja waktu itu. Jadi kita ya memang capek, memang soro. Jadi kita buat proposalnya, kita isi proposalnya itu dengan poin-poin apa yang menjadi keunggulan dari karya kita, kemudian apa yang menjadi keunggulan dari acaranya kita. Ketika kamu mensponsori kita, kira-kira kamu dapat keuntungan apa? Itu kita masukin di proposal sponsornya kayak gitu. Jadi kalau dulu zaman sebelum pandemi persiapan sebelum berangkat itu lebih banyak ke akomodasi sih ya, bukan yang masalah poin dari presentasinya. Kalau itu insya Allah kalau udah keterima ya berarti insya Allah papernya teman-teman udah layak untuk dipresentasikan di sana kayak gitu. Itu. Biasanya di proposal tadi nih Kak Rafiq, proposalnya itu sesuai nggak sama ngajuin ke apa tempat yang sesuai sama judul judul Oh, ini penelitian kita nggak? kalau aku sih kemarin tiga-tiganya enggak. Oh, nggak Jadi pada sesuai. saat itu, jadi sebenarnya lebih ke ini sih ya, lebih ke perusahaan yang memang butuh branding di acara yang besar kayak gitu. Jadi nggak harus yang misalnya kita backgroundnya medicine, jadi kita pasti dapat sponsor yang dari medicine gitu. Enggak sih, aku kemarin kebetulan 3 perusahaan yang ngasih sponsor itu bukan dari perusahaan medis, jadi dari perusahaan properti sama dari pariwisata. Properti ya Kak ya. Ya, Oke. properti malah aku juga nggak tahu sih pada saat itu emang Hmm, ya Allah. Memang udah rezeki waktu itu kebetulan alhamdulillah dapat rezeki. berarti funding nggak harus sesuai dengan judul kita gitu ya. Nggak harus, Ambil. nggak harus. Terus juga poin pentingnya teman-teman, ketika teman-teman ikut kegiatan yang ada travel grant-nya gitu kan, nggak usah takut terkait dengan ininya, dengan pendanaannya, karena travel grant nih misalnya minimal teman-teman tuh kalau dulu ya sebelum pandemi itu kemungkinan dapat 1000 USD. 1000 USD itu kalau dirupiahkan sekitar 14 juta gitu kan. Nah, 14 juta untuk seorang mahasiswa menurutku cukup lah untuk tiket pesawat PP, kita bisa nyari yang promo. Kemudian nyari hotel di sana juga yang ya jangan hotel bintang 5 lah. Kalau hotel bintang 5 ya pasti habis. Jadi nyarinya ya hotel-hotel hostel biasa yang cukup buat naruh barang sama istirahat malam. Karena kita paginya udah berangkat konferensi, pulang dari konferensi mesti udah traveling kan. Jadi nyari yang murah-murah aja. Terus makan gitu juga bawa bekal dari Indo, bawa Indomie, bawa abon, bawa oatmeal gitu. Jadi biar lebih hemat Oke. gitu. Jadi insya Allah cukup. Jadi kasarannya kalau teman-teman nggak dapat pendanaan dari kampus, nggak dapat sponsor, terus dapatnya konferensi yang ada travel grant-nya, insya Allah itu sudah sangat bisa tercover. Tuh. Nah, biasanya kalau pas hari H di konferensi yang sebelum pandemi nih, itu ceritanya kayak gimana Kak? Pas hari H. Mungkin ini Pas hari presentasi dulu, H, dulu gitu. ya. Jadi kalau misalnya pada saat dulu sebelum pandemi ya, jadi kita misalnya berangkat nih. Nah, konferensi itu biasanya ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari kayak gitu. Jadi tergantung konferensinya. Nah, biasanya kita presentasinya itu emang cuma di 1 hari atau 2 hari kayak gitu, sesuai dengan jadwal yang udah dikasih sama pihak panitianya. Nah, biasanya nih kan konferensi biasanya ada temanya ya, kayak misalnya tadi aku bilang Korean Society of Cardiology. Berarti memang konferensi itu secara keseluruhan membahas tentang kardiologi, ilmu yang mempelajari tentang jantung kayak gitu kan. Jadi semua update ilmu tentang jantung. Nah, di situ sebelum kita presentasi biasanya kita ada jadwal-jadwal
apa namanya, pemaparan materi ataupun update riset terkini tentang manajemen dari penyakit-penyakit jantung, tata laksana terkini, patofis penyakit, itu ada update-annya. Dan kita tinggal milih kita mau masuk ruangan yang mana dari materi-materi tersebut, kayak gitu. Jadi apa namanya, lebih banyak pilihan ilmu yang bisa kita pakai untuk update dari ilmu kita selama konferensi. Nah, habis itu kalau misalnya udah selesai, itu biasanya kita balik ke pos kita untuk presentasi kalau poster. Kalau misalnya kita oral, itu biasanya kita ada jadwal sendiri di suatu ruangan, kita presentasi oral presentation yang nanti ada jurinya yang menilai. Kayak gitu. Gitu sih secara keseluruhan. Oke, berarti ada ini ya beberapa pilihan ya tadi yang oral ataupun yang poster. Nah, kalau Kak Rafiq ini Oral, paling sering yang apa nih? aku sih 50-50 ya. Kalau misalnya pada saat itu lagi ada beberapa konferensi yang diikutin dalam satu waktu, itu biasanya yang paling enak ya poster gitu. Jadi poster kan kita nempel poster, terus datang ke situ kan cuma sesi posternya ya. Di luar itu kan kita bisa ikut konferensinya atau kita main. Iya, jangan dicontoh mainnya ya, ikut konferensinya lah, harus ikut konferensi. Kalau buat pemula nih, itu mending pilih yang mana? Yang oral atau yang poster? Mending oral sih menurutku. Nggak apa-apa, Oh, oral aja. Oral. ya. Ya itu sebenarnya balikin nyali ya. Kalau misalnya kita punya nyali untuk berani oral sih, nggak apa-apa, mending oral aja. Tapi kalau misalnya masih punya nyali yang terlalu tinggi, ya mending poster nggak apa-apa. Ada nggak tips and triknya yang biasa dipakai Kak Rafiq nih? Kalau pas sebelum mau presentasi, doa atau apa gitu mungkin? Jadi tipsnya ya kalau misalnya untuk apa namanya, poin dari apa namanya, presentasinya kita, yaitu tadi yang pertama kita kuasain dari materinya kita. Caranya kita menguasainya gimana? Yaitu praktek terus, ngomong dalam bahasa Inggrisnya, presentasinya terus dipraktekin, terus persiapkan semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari presentasinya kita. Sebenarnya sama, bedanya cuman kita presentasinya dalam bahasa Inggris. Terus habis itu apa namanya, jangan pernah lupa untuk berdoa sama telepon orang tua ya, minta doanya semoga diberikan kelancaran, karena kan kadang dari poin presentasi itu kan ada award yang diberikan lagi, jadi travel grant, kemudian ada awardnya lagi tuh, best presentation, best poster award, atau poin-poin yang lainnya kayak gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya sama poinnya, tetap harus dipersiapkan dengan maksimal gitu aja. Ini agak ini ya, maksudnya masih pada bertanya-tanya ya mesti ya. Kok bisa sih dapat ini penghargaannya itu kok bisa gitu? Yang biasa yang sebelumnya yang pas awal-awal udah langsung dapat atau gimana nih? Jadi gini, konferensi itu kan ada yang memang menyediakan award, ada yang memang menyediakan penghargaan, ada yang enggak kayak gitu. Nah, itu tadi makanya poin pertama kita harus mencari konferensi yang worth it gitu loh. Jadi memang aku mengikutin kegiatan-kegiatan konferensinya ya yang ada penghargaannya atau yang ada awardnya. Kalau misalnya nggak ada ya males gitu kasarannya pada saat itu ya. Pada saat itu kan juga mikirnya wah biar aku bisa berangkat ke sana. Salah satu motivasinya biar bisa traveling, biar bisa berangkat kayak gitu. Nah jadi dari awal aku dulu ikut itu ya yang pertama yang IMEC itu ya, itu konferensi pertama aku, dan waktu itu di IMEC kalau nggak salah kan emang nggak ada awardnya ya, atau ada tapi aku lupa sih ada atau nggak pada saat itu. Terus habis yang IMEC itu aku ikut SICEM. Nah pada saat SICEM itu emang ada seleksinya, ada yang dapat award, ada yang dapat travel grant, ada yang enggak kayak gitu. Jadi ya memang yang diseleksinya langsung dari panitia yang menyeleksi dari abstraknya kita. Dan alhamdulillah yang menjadi prinsipku ya aku berangkat ketika aku dapat. Kalau aku nggak dapat ya aku nggak berangkat kayak gitu. Oke. Jadi pernah pada saat itu lolos gitu ya, acceptance, tapi pada saat itu nggak dapat award gitu juga pernah, dan akhirnya ya udah withdrawal, nggak berangkat. Mending aku perbaiki abstrakku, aku submit ke konferensi yang lebih worth it lagi gitu. Biasanya kalau award kayak gitu tuh poin penilaian yang tertingginya di pas apanya sih Kak? Pas jelasin bagian apanya gitu dari karya tulisnya? Atau pas Sebenarnya poin? gini, kalau yang oral presentation itu yang kayak terakhir aku ikutin ya, itu emang yang utamanya dari Q&A-nya, dari pertanyaannya.
Jadi gimana teman-teman bisa menjawab pertanyaan itu sesuai dengan basic ilmu yang udah ada dan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang udah ada kayak gitu. Jadi misalnya nih kayak kemarin aku ada pertanyaan, aku ngelihat histopatologi dari aorta pada saat itu. Ditanya, kenapa kok hasilnya kira-kira nggak signifikan gitu. Waktu itu memang hasilnya nggak signifikan. Ya sudah, pada saat itu aku menjawabnya, nah dari penelitian sebelumnya memang belum pernah ada yang melihat histopatologi aorta setelah pemberian kefir kayak gitu kan. Nah, tapi dari penelitian sebelumnya itu membuktikan bahwa apa namanya signifikan dari hancurnya penumpukan lipid di pembuluh darah itu ketika kita mulai melakukan treatment itu minimal 8 minggu gitu kan. Dengan treatment yang lain pada saat itu bukan kefir. Nah, pada saat itu punyaku treatmentnya cuma 4 minggu. Nah, akhirnya kita bisa ngomong kan, so that's why kenapa akhirnya dalam riset ini kemungkinan yang menyebabkan belum signifikan karena treatmentnya yang kurang lama. Lah, terus kenapa kok nggak 8 minggu pada saat itu kan? Kenapa kok cuma 4 minggu ya? Akhirnya aku ngomong lagi, ya betul, harusnya memang kita melakukan penelitian ini selama 8 minggu, bukan 4 minggu. Tapi karena ini merupakan satu bagian dari penelitian besar saya di kampus saya, aku bilang kayak gitu kan. Jadi kita nggak bisa, ini bukan menjadi main objeknya, aku bilang kayak gitu. Ini salah satu part dari penelitian besar. Nah, ya pinter-pinter kita dalam menjawab sih sebenarnya. Gitu, itu salah satu contoh gitu. Jadi ya tetap ada dasarnya, terus logis, dan orang paham dengan yang kita jelaskan. Oke, lanjut ya Kak ya. Funding tadi udah ya Kak ya, funding dari beberapa perusahaan sama dari kampus ya. Ya, itu Setiap untuk kampus fund. ya. Nah, biasanya kalau penelitian kayak gini, grup atau sendiri-sendiri nih? Kalau aku kebetulan itu punya grup ya, punya tim penelitian di kampus. Jadi pada saat itu aku ngajuin proposal penelitian ke kampus untuk pendanaannya. Jadi alhamdulillah pada saat itu juga ada wadah organisasi di kampus yang memberikan pendanaan untuk penelitian. Kemudian setelah dana itu turun, baru aku nih open recruitment, oprek untuk tim penelitian. Jadi pada saat itu tuh mikirnya, ada nggak ya nih yang mau join penelitian gitu kan. Tapi alhamdulillah ternyata adik-adik tingkat itu cukup antusias untuk menerima ini, dan akhirnya kita punya tim dalam penelitian itu, dan dalam satu tim itu kita bisa memecah variabel-variabel itu yang akhirnya bisa diberikan untuk anggota-anggota tim penelitian itu. Jadi kasarannya, kamu join dalam penelitian ini, kamu dapat ilmu penelitian, kamu punya tim, dan kamu juga akan dapat variabel dari hasil penelitian ini. Jadi nggak sia-sia gitu loh. Berarti kebanyakan tim ya Kak ya? Kebanyakan tim. Kebanyakan tim. Kalau semuanya nih masih ada mahasiswa baru, terus dia harus lebih baiknya minta ke dosen untuk dibimbing atau punya karya dulu nih baru ke dosen gitu. Kalau menurut aku ya, itu lebih bagus kamu itu sudah punya ide. Sudah punya ide untuk, nah, tapi memang risiko, bukan risiko ya, konsekuensinya ketika kita yang punya ide untuk suatu penelitian, ya kita harus mikir juga nih dana penelitiannya dari mana nih kira-kira gitu kan. Kalau teman-teman punya sumber dari dana penelitiannya, ya itu oke, nggak apa-apa, jalan. Jadi kita cuma butuh dosen pembimbing untuk membimbing kita sama mengoreksi dari penelitian kita. Tapi kalau memang kita belum punya sumber dana penelitian, kita baru punya ide gitu ya, mungkin bisa ikut yang di national level dulu. Jadi ikut-ikut lomba esai, ikut-ikut lomba literatur review, ikut-ikut poster ilmiah. Itu bisa menjadi apa namanya latihannya kita untuk presentasi dan lain sebagainya. Tapi kalau memang udah tujuan goalsnya pengen konferensi ke luar negeri, pengen penelitian, ya udah ketemu dosen aja, nanti pasti ada. Oke, berarti realistis aja gitu ya Kak ya. Betul, realistis aja kalau misalnya emang nggak ada dananya gitu. Lagi gitu ya. Oke. Nah kalau Kak Rafiq sendiri nih, ke depannya mau ambil apa nih untuk uh, jenjang ini apa? Pendidikan deh. Nah, selain konferensi lagi deh udah. Pendidikan Mau sekarang. ngambil mau ngambil KUA dulu boleh nggak? Aduh, amin amin amin.
kenalin dulu ya. Sebenarnya gini, kalau misalnya dilihat dari apa namanya hobi gitu ya, dari hobi, dari kesukaan gitu, ya memang riset itu salah satu hal yang membuat aku refresh gitu loh maksudnya. Jadi meskipun meskipun itu kadang capek, kadang lelah, tapi nggak tahu ya ada tantangannya dan ada ketagihannya gitu buat kita melakukan penelitian. Tapi setelah masuk dunia klinis, setelah koas, setelah di rumah sakit, itu ketemu pasien tuh juga seneng gitu loh. Ketemu pasien tuh juga seneng, jika harus mengedukasi pasien tuh seneng, mendengarkan cerita pasien itu juga seneng gitu. Jadi dua-duanya sih oke sekarang gitu. Kalau dulu ya zaman kuliah tuh bener-bener enggak, mau lanjut sekolah S2, mau lanjut sekolah S3 gitu. Tapi ya sekarang alhamdulillah terpecah juga nih pikirannya. Jadi ya nggak tahu deh sejalan Allah ngasih nanti di dapat sekolah lanjut dulu dari S2-nya atau dapat jalan untuk bisa lanjut sekolah spesialis kayak gitu. Yang terbaik ya berarti ya Kak ya. Yang Amin. terbaik, insya Allah dua-duanya bisa gitu, bisa menjalani insya Allah gitu. Ini nih ada pertanyaan dari Kak Norara. Dalam waktu Hmm. dekat ini akan ikut kegiatan atau konvensi apa dan membuat karya apa dan event apa dan tips triknya. Oke, tadi udah sedikit disinggung ya Kak ya. Kebanyakan apa ini ya? Apa? Ya, jadi untuk konferensi terakhir yang aku submit itu KSN, itu Korean Society of Nephrology 2021, itu penyelenggaranya dari Korea ya, di Seoul, Korea. Itu aku melakukan penelitian di rumah sakit, jadi aku ngambil data hubungan antara uh, staging dari CKD, chronic kidney disease, dengan liver function kayak gitu. Jadi sebenarnya keadaan CKD pada pasien ini semakin parah keadaan gagal ginjal pada pasien itu makin mempengaruhi nggak sih dari fungsi ginjalnya kayak gitu kan. Kenapa kok aku melakukan penelitian ini? Yaitu berangkat sebenarnya dari pola-pola pasien, kemudian lihat-lihat loh kok pada pasien CKD ini OTPT-nya kok tinggi ya, kok OTPT-nya tinggi ya. Terus habis itu pas baca-baca jurnal ternyata ada yang mengatakan adanya hubungan hepatorenal syndrome kayak gitu. Jadi ketika ada masalah di heparnya bisa ada masalah di renalnya. Ketika ada masalah di renalnya ternyata bisa berhubungan dengan heparnya kayak gitu. Jadi akhirnya aku coba ngambil data terkait dengan hubungannya itu. Nah sebenarnya sederhana loh teman-teman, tapi untuk mencetuskan itu loh sebenarnya yang susah gitu kan. Jadi sebenarnya banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk pengambilan data di rumah sakit yang sebenarnya tuh data sekunder aja udah bisa kita pakai kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi itu untuk kegiatan yang apa namanya yang sedang aku ikutin terakhir dan membuat karya apa itu udah, event apa eventnya udah dan tipsnya apa. Nah itu tipsnya tuh jangan muluk-muluk gitu loh, jangan mikir yang aneh-aneh atau yang susah-susah. Ya kalau teman-teman punya dana, teman-teman punya tempat, punya lab yang bagus, monggo bisa melakukan PCR, bisa melakukan immunoassay dan lain sebagainya gitu kan. Tapi karena kebetulan aku lagi koas, terus keterbatasan juga tempat, lab dan lain sebagainya, akhirnya aku memutar pikiran gimana caranya tetap bisa produktif, tetap bisa buat karya, tetap bisa ambil data, tapi dari data rekam medis kayak gitu. Oke, berarti dari rekam medis ya yang terakhir itu ya Kak ya Ya, tipsnya. terakhir ini aku dari data rekam medis. Izinnya buat ini bisa pakai rekam medis gimana nih Kak? Nah, jadi kalau untuk izin, sebenarnya ini ya kurang kurang bisa dicontoh ya. Karena kalau ngomongin idealnya, teman-teman buat full proposal ya, buat full proposal dari bab 1, bab 2, bab 3, kemudian teman-teman submit ethical clearance ke komisi etik untuk melakukan penelitian. Cuma karena memang tujuanku ini adalah cuman buat abstrak dan pada saat itu juga untuk menghilangkan kegabutan dan pada saat itu juga ada konferensi yang lagi open gitu kan. Jadi akhirnya aku gimana caranya ngambil data cepet sama cuman buat abstrak gitu kan dan waktu itu nggak buat full paper dan alhamdulillah kebetulan juga di RSUD Kebumen ini sistemnya tuh masih sangat mudah gitu semoga ini nggak ada orang RSUD Kebumen. Nah sistemnya masih sangat mudah dan kita tinggal bilang kita mau penelitian bareng konsulen X gitu ya, kita mau ngambil data ini dan datanya langsung bisa kita dapetin kayak gitu. Tapi kalau Oke, jadi misalnya untuk idealnya tetap harus buat EC kayak gitu ya, ethical clearance-nya. quiz dulu ya. Oke, kita cek lagi apakah ada pertanyaan lagi. Bisa. Nah, udah nih Kak, alhamdulillah banget ya Kak
Rafiq ini udah ikut sharing di Fartok ini. Terima kasih banyak. Ada closing statement nggak buat kita yang baru mau mulai buat karya Ya, tulis? closing statement buat teman-teman yang baru mulai. Apa ya? Intinya jangan pernah takut untuk memulai, jangan pernah takut untuk gagal, karena ketika kita tidak memulai, kita tidak akan pernah tahu gitu loh, atmosfernya seperti apa, susahnya seperti apa, hal-hal yang harus aku lewatin itu seperti apa gitu loh. Karena bisa jadi ketakutan kita di awal gitu ya, itu sebenarnya pas kita udah mulai itu menjadi sesuatu hal yang sangat biasa gitu. Jadi jangan pernah takut untuk kayak misalnya, aduh aku belum pernah nulis, aku belum pernah buat karya, aku belum pernah penelitian, aku belum pernah ambil data, terus aku gimana, nggak usah bingung gitu loh. Pertama ya cari orang-orang yang mungkin sudah berpengalaman dalam hal tersebut, kamu bisa konsultasi dengan dia, kamu bisa chat dengan dia, bisa sharing dengan dia untuk memulainya seperti apa gitu. Jadi jangan jangan kayak bingung harus ke arah yang mana kayak gitu. Sekarang banyak banget platform yang bisa teman-teman pakai untuk mengupgrade keilmuannya teman-teman, mengupgrade apa yang menjadi kompetensinya teman-teman kayak gitu. Dan satu hal, zaman sekarang menurut aku udah teman-teman harus fokus bidang atau apa ya, poin apa yang sudah teman-teman kuasai atau teman-teman pengen perdalam kayak gitu loh. Terutama kita ya dalam dunia kedokteran ya, udah mikir nih dari sekarang kayak aku tuh tertariknya di bidang apa. Misalnya harus sekolah S2 pun ya apa gitu kan. Misalnya tertariknya di bidang cancer gitu kan. Ya sudah, berarti dari sekarang harus all about cancernya diperdalam gitu loh. Baca-baca jurnal semua tentang cancer, karena kalau ngambil S2 besok hidupmu tuh ya riset wes, hidupmu tuh ya di lab, hidupmu tuh ya di dunia perisetan gitu loh. Apalagi kalau misalnya nanti udah ngambil PPDS sekolah. PPDS itu bukan berarti kita cuman tentang ini ya, cuman tentang klinis pasien ya. PPDS itu kita juga diminta untuk buat tesis, kita juga diminta untuk buat proposal penelitian. Ini aku sharing dari dokter-dokter di sini ya, bilangnya juga kayak gitu. Jadi jangan ngerasa ketika kita PPDS kita nggak bisa riset, ternyata masih sangat banyak wadah kita untuk buat riset. Dan satu lagi yang terakhir, jadikan ini motivasi teman-teman untuk terus bisa semangat berkarya dan untuk terus bisa semangat melakukan yang terbaik. Karena ketika teman-teman berkarya kayak begini ya, itu kan alhamdulillah bisa nambah CV-nya teman-teman ya. Itu sangat membantu buat teman-teman melanjutkan pendidikan, buat melanjutkan sekolah, buat melanjutkan S2, S3, ataupun PPDS kayak gitu. Jadi insya Allah nggak ada yang sia-sia yang teman-teman kerjakan, mulai dari hal-hal yang sederhana atau hal-hal yang teman-teman sukai, teman-teman bisa lakukan di tempatnya teman-teman, dan take action kayak gitu. Jangan mager dan diam-diam saja. Oke, last question nih. Ada masih dari penanya yang sama. Dari siapa? Kak Nuraras. Siapa sih? Nurarsa. Cara mencari eventnya gimana nih sih, Kak? Jadi gini, kalau cara mencari eventnya itu sebenarnya aku tuh dulu dari dosen ya. Event pertama aku tuh dulu dari dosen. Nah, pas datang ke konferensi itu tuh banyak banget poster-poster untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya gitu kan. Jadi dari situ tuh udah dapet info-info, akhirnya aku save tuh tentang konferensi-konferensi tersebut. Dan biasanya kan annually dilakukan setiap tahun kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman baru pengen cari-cari, langsung aja browsing di Google gitu loh, International Conference on Medical on medicine gitu, atau internal medicine, atau apapun tema yang pengen teman-teman cari kayak gitu. Kayak misalnya nih teman-teman fokus di bidang jantung, kardiologi, ya udah cari aja International Conference on Cardiology gitu kan, cardiovascular disease atau apa gitu. Aku biasanya kayak gitu. Jadi nggak ada ini tertentu yang kayak kita harus begini tuh, enggak sih. Aku bener-bener hunting konferensi itu tuh bisa 2 harian loh. Jadi cuman buat hunting konferensinya doang tuh ya udah browsing nyari international conference on ini. Keywordnya yang lain, akhirnya dapat di list, dapat di list. Jadi akhirnya mana yang worth it, deadline-nya, tanggalnya, dan lain sebagainya kayak gitu. Tuh. Mungkin sudah menjawab ya pertanyaan dari Nur Arsa ya. Oke. Nah, Farida sendiri ininya gimana nih, planningnya nih?
Gimana ya? Masih Kan udah selesai nih kan, udah dokter umum ya kan. Sudah selangkah lebih maju kan untuk lanjut sekolah gitu. Mana tahu kan bisa jadi pencerahan aku, oh sekarang internship itu kayak gimana, terus pikirannya mau lanjut sekolahnya gimana gitu. oke. Kayaknya kalau terkait ilmiah, ini mesti bergurunya ke grafik nih. Prabowo, terus Mbak Rima, Mbak Rea ada stay nggak di stay tune nggak di sini? Oke. Oh iya, Mbak Ria lagi PhD ya. Tadi ikutan live pas awal-awal tadi ikutan live. Keren sih. Makanya aku itu Udah motivasi 30 banget. menit ya. Udah 30 menit nggak terasa. Alhamdulillah, semoga yang dikasih sama Kak Rafiq ini bermanfaat buat semua yang udah pernah ataupun yang baru mau mulai. Oke, terima kasih banyak ya Kak Rafiq ya sudah gabung di Fartalk volume kedua ini. Betul. Mbak Ria, apakah baru masuk lagi katanya? Mbak Rea, semangat PhD-nya. Semoga bisa jadi motivasi kita-kita buat lanjut sekolah. Lagi Hmm, PhD ya, PhD kandidat. ini lagi ngajuin ini proposal disertasi ya Kak Rea tadi. Oke, oke kita Oke next deh. saja ya. Semoga Ya. kali ini bermanfaat. Semoga Iya. kita semua sehat selalu di pandemi kayak gini dan bisa terus berkarya gitu ya Kak ya. Oke, terima Amin. kasih ya Kak Raffi. Insya Allah Sama-sama. kita sambung di bulan yang lain lagi. Oke, Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Thank you.